yang paling penting itu selain legalitas adalah pasar. Nah, jadi nggak cuma satu gitu ya. Kalau yang lainnya kan cuma satu gitu ya, kan. intinya fungsi utama misalkan untuk kesehatan aja. Seru nih pembahasan tadi ya. Kita tambah lagi nih, kita godok lagi. Banyak nih Kang Andi, member-member kita yang balik lagi ke bisnis eco racing. Nah kemarin kan pada ini nih pindah ke bisnis lain nih, gitu kan. Yang legalitasnya nggak jelas gitu. Yang produknya mungkin masih baru, yang belum memiliki surat izin gitu. Hingga akhirnya problem di lapangan, perusahaan nggak tanggung jawab, bahkan ada beberapa produk yang nggak nyampe ke dia gitu. Dia udah ngorbanin uang gede puluhan juta kan. Ada yang dikejar-kejar, ada yang sampai dikejar-kejar gitu. Hingga akhirnya minta tolong ke kita dan akhirnya aktif lagi di eco racing. Nah, jadi pembahasan kali ini apa nih yang harus kita pahami bagi member-member baru nih supaya nggak terjerumus juga seperti itu gitu. Nah, bagi member-member eco racing gitu supaya nggak terjerumus dengan bisnis-bisnis yang nggak ada tanggung jawab nanti di kedepannya gitu. Yang ada mungkin kita udah ngembangin habis-habisan ujung-ujungnya kita masuk penjara kan sayang banget gitu. Oke, jadi apa aja nih poin yang harus kita pelajarin gitu kalau misalkan kita mau terjun di dalam bisnis, salah satunya MLM lah. Kita pengen terjun di bisnis MLM yang benar itu seperti apa sih? Ini Kak Erik boleh sok dulu. Ya mungkin yang pertama itu ownernya yang harus kita lihat. Owner, kemudian legalitas. Ya. Kalau misalnya legalitasnya udah jelas kayak koreksi itu luar biasa gitu. Kalau misalnya ditanya ke BK, orang yang nawarin ke kita ditanya legalitasnya pelengah-pelengah kan kita juga ya nggak bisa yakin gitu mungkin kan. Dan soalnya kita kan ada di Indonesia, kita harus ikutin aturan di Indonesia gitu kan, karena banyak sekali oknum-oknum ya Kang Andi yang memanfaatkan viralnya ini gitu. Apalagi eco racing kan penghemat BBM, viralnya penghemat BBM ini akhirnya banyak peniru yang akhirnya cuma memanfaatkan doang gitu. Akhirnya kabur. Dan yang rugi siapa? Yang rugi ya kita yang nggak paham, yang ikut-ikutan. Ya sayang banget gitu, ngapain gitu. Capek-capek waktu, capek-capek tenaga, capek-capek uang gitu kan. Nah intinya salah satunya tadi di legalitas, cek dulu ownernya siapa nih. Jadi kalau saya sendiri itu pilar satu, yaitu company profile. Nah kita cek company profile-nya siapa ownernya ya. Terus kemudian bagaimana legalitasnya, bagaimana prestasi perusahaan. Ini mah kita perusahaan yang masih baru gitu, belum ada legalitas, ownernya nggak tahu siapa, nggak tahu alamatnya di mana ya. Terus kemudian latar belakangnya nggak tahu, prestasinya juga, prestasi perusahaan kan belum ada gitu. Nah apa yang mau kita share gitu. Betul. Nah itu di pilar yang pertama. Terus ada lagi nggak poin lagi? Ya mungkin dari pilar kedua produk. Ya mungkin produk ya. Coba Mas Andi apa produk yang harus dipakai di ini? Ya mungkin istilahnya legalitas produk juga harus tahu. Yang kedua kemanfaatan produk, dan juga yang istilahnya suatu produk tersebut kalau yang banyak diminati gitu Bos. Yang bisa istilahnya diterima di masyarakat. Gitu. Terus sama sih kayak gitu. Jadi ketika kita memulai bisnis network marketing, yang dilihat itu produk gitu. Kalau misalnya produknya kurang diterima di masyarakat, kayak misalnya kayak dulu ya kayak herbal, kalung gitu kan. Itu kan sebagian orang. Kalau di eco racing kan banyak selain dari dari untuk penghemat BBM kan sekarang yang viral ini kan pupuk kan. Nah itu yang pilih. Oke, jadi kalau misalkan di segi produk yang kita lihat tadi kata Kang Andi dari legalitasnya. Kalau misalkan kesehatan kan BPOM gitu. Terus kemudian pengujiannya gimana, terus pengaplikasian di lapangannya gimana, kita harus tahu. Dan yang paling penting itu selain legalitas adalah pasar. Apakah pasarnya cuma sedikit orang atau misalkan tengah-tengah ya, atau misalkan luas gitu. Kalau misalkan cuma segelintir orang, sedikit orang nih, misalkan contoh produk-produk kecantikan mungkin cewek doang, dan cewek juga kadang-kadang ngabain juga gitu. Atau misalkan rokok sebenarnya banyak orang yang bilang luar biasa bagus, tapi
pasar rokok itu buat cowok. Ada cewek yang ini yang ngerokok ada. Cuma mungkin sedikit gitu, mungkin 1% gitu. Nah, cowok juga nggak 100% cuma ngerokok. Benar. Nah, kecil mungkin itu bisa dianggap setengah lah, nggak kecil. Nah, yang kecil itu misalkan contoh harga HP nih yang mahal gitu, yang mungkin cuma segelintir untuk orang kaya, atau misalkan yang murah-murah mungkin hanya untuk orang miskin gitu kan. Nah, terus kemudian yang menengah mungkin tadi rokok atau apa gitu, hanya setengah lah, mungkin 40% 50% orang membutuhkan. Nah, terus kemudian yang luas itu di mana yang benar-benar sehari-hari gitu, produk itu sehari-hari. Contoh misalkan beras. Beras itu kebutuhan sehari-hari. Siapa sih yang nggak makan pakai beras di Indonesia? Mungkin Papua yang kalau misalkan ini, tapi kebanyakan itu makan nasi ya. Nasi itu dari apa sih? Dari padi. Padi kalau misalkan pengen subur gimana caranya? Harus cara pemupukan dan sebagainya. Bibitnya bagus, tanahnya bagus. Nah, yang luar biasa kita ada produknya. Produk eco farming, di mana eco farming bisa menyuburkan tanah ya, bisa hasil panen lebih bagus dan sebagainya. Nah, berarti eco farming kebutuhan sehari-hari nggak? Bisa. Oke. Terus kemudian salah satunya bensin. Nah, motor tanpa bensin kira-kira gimana? Nggak jalan lah. Didorong. Pasti. Mobil kan kalau misalkan nggak ada bensin kan bingung. Dan juga kalau bensin itu memang udah jadi kebutuhan. Iya. Dan setiap orang punya kendaraan. Nah, itu. Kalau saya gini mikirnya, kalau misalkan kita pengen kencing bisa ditahan biasanya. Tapi kalau misalkan motor atau mobil perlu bensin, kira-kira bisa ditahan nggak? Bisa. Jadi lebih dari WC gitu ya. Lebih dari ini. Nah, ini luar biasa. Berarti dan kita punya produknya. Yaitu eco racing untuk apa? Ya perawatannya juga. Terus yang luar biasa nanti suatu saat bisa menghemat BBM. Sampai ada yang 30%, 50%, bahkan ada yang sampai lebih dari 50%. Dan juga bisa ngilangin gas CO dan sebagainya, banyak lah manfaatnya gitu. Jadi produk eco racing kebutuhan sehari-hari. Berarti luas nggak pasarnya? Luas. Terus apalagi ini produk banyak kan kesehatan. Nah, ini yang luar biasa. Sekarang kan COVID, kemarin COVID. Nah, orang-orang rame-rame nih membahas COVID ini itu dan sebagainya. Nah, kalau misalkan saya sendiri lihat ada produk Hasbro, ini jadi peluang gitu kan. Nah, Habatus Sauda plus propolis, kalau saya bilangnya anti corona gitu. Kenapa? Karena dengan propolis itu ya, itu ada zat yang namanya bioflavonoid, di mana bioflavonoid itu adalah antivirus bakteri dan jamur. Nah, terus kemudian Habatus Sauda itu udah ada hadisnya. Semenjak di zaman Rasul dipakai gitu. Nah, ini Habatus Sauda plus propolis. Mantap di luar biasa juga. Nah, itu makanya kita sebenarnya ini solusi gitu kan. Kalau saya bukan melihat masalah, tapi justru di sini peluang. Nah, kalau saya kayak gitu mikirnya gitu. Apalagi sekarang ada apa? Hand sanitizer ya. Sanitizer dan sebagainya juga. Nah, gini lagi. Kalau dulu sebelum ada corona ya, orang itu kesehatan itu nggak terlalu dijaga. Yang penting mah kerja gitu. Nah, setelah ada corona, orang mau punya penyakit corona atau enggak, dia ngejaga. Benar. Kalau misalkan ada obat anti corona, dia minum aja gitu. Nah, kalau misalkan paham, ini peluang. Terus kemudian ada lagi produk-produk lain, banyak lah produk-produk PTBS yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, di mana udah banyak testimoninya. Kolagen, wah keren banget itu testimoninya. Perusahaan juga melihat target pasar, apa sih yang dibutuhkan, apa yang diminati masyarakat. Nah, luar biasa PTBS itu kan. Dan luar biasanya karena produknya banyak, kesehatan kecantikan terus kemudian kendaraan gitu kan. Pertanian peternakan gitu. Jadi kita bisa masuk ke berbagai lini. Kalau misalkan produk ini enggak ini, kita cek dia butuhnya produk apa nih gitu. Kita bisa masuk ke berbagai lini gitu, mau orang miskin, orang kaya ya, atau misalkan orang menengah, itu bisa masuk gitu. Bahkan DPR dan sebagainya ada juga yang masuk gitu. Bahkan luar negeri pun masuk, bahkan perusahaan-perusahaan pun masuk, bahkan kepala tani dan sebagainya masuk. Keren nggak? Nah, ini luar biasa. Jadi itu masuk ke berbagai istilahnya kalangan ya, lapisan, bahkan bukan hanya sekedar lapisan, tapi berbagai dunia. Keren gitu. Ini baru satu-satunya perusahaan yang
mampu gitu bersaing di luar negeri. Mungkin yang lain ada tapi kebanyakan nggak bertahan lama, tapi ini benar-benar bertahan dan benar-benar bisa order terus menerus tiap bulan gitu, bisa order dengan angka miliaran. Benar. Berarti apa yang Kang Erik yang apa orang lihat tersebut, berarti produk tersebut bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar omdo. Jadi hasil survei di jadi lapangan. nggak cuma satu gitu ya. Kalau yang lainnya kan Kayak cuma yang satu gitu ya, kan. intinya fungsi utama misalkan untuk kesehatan aja. Aja gitu. Dan yang luar biasa kan kita udah ada izin, udah ada legalitas. Udah teruji lah di lapangan ya, di masyarakat banyak orang yang udah menggunakan gitu, bahkan bukan hanya segelintir orang tapi perusahaan-perusahaan juga pakai. Banyak perusahaan yang udah pakai. Nah, kalau misalkan kemarin nih orang ketipu kan, kenapa? Karena dia melihat ini baru nih, ini lebih bagus dari eco-racing dan sebagainya, padahal cuma penjilat. Nah, bukan maksud saya menjelek-jelekan yang lain, tapi intinya kita teruji nggak itu gitu. Setidaknya kalau misalkan udah teruji enak gitu kitanya, tapi kalau misalkan belum teruji kita main masuk, nah kalau misalkan terjadi problem gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Itu mungkin hanya melihatnya hanya sesaat, tidak melihat jangka panjang. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga nih, pilar ketiga, marketing plan. Nah, kebanyakan orang teriming-imingi bonus gede, gitu. Teriming-imingi dengan reward cepat dan lain sebagainya. Nah, menurut Kang Adi gimana nih? Ya mungkin kalau menurut saya apa ya Bos? Jadi hitung-hitungannya harus jelas. Terus gimana? Kalau misalkan hitung-hitungan jelas, tapi kemarin kan hitung-hitungan juga jelas. Ya, cuma ternyata akhir-akhirnya ending-endingnya banyak reward yang nggak dapat. Udah nyampe tapi reward nggak masuk gitu. Nah itu mungkin istilahnya manajemen perusahaannya, kurang pengelolaan. Sebenarnya bukan manajemennya, tapi yang salah kitanya nggak ngitung. Intinya marketing plan itu di sini kita harus tahu kita dibayar kapan gitu kan. Misalkan harian, mingguan atau bulanan. Kalau misalkan ada harian dan mingguan gimana, kalau misalkan ada harian, mingguan, bulanannya gimana gitu. Harus paham, harus tahu, jangan sampai cuma ikut-ikutan. Nah, terus kemudian kita juga harus tahu sistemnya bagaimana. Kan kalau di MLM ada binary, ada matahari gitu ya. Kalau misalkan matahari itu kayak gimana sih gitu. Nah, kalau misalkan binary itu kayak gimana sih gitu. Nah, kalau misalkan sekarang banyak orang yang perusahaan yang nganut sistem binary. Nah, justru binary ini banyak kelemahan. Banyak kelemahan terutama istilahnya dari segi pembolusan memang besar, dibayar cepat, tapi kebanyakan overfight. Kebanyakan nggak kuat, nggak tahan lama. Kenapa? Karena dia nggak melihat jangka panjang, dia cuma lihat keuntungan sementara. Nah, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya bangkar gitu ya, hanya dalam waktu 6 bulan, setahun gitu, atau setahun setengah atau 2 tahun. Udah ini duluan gitu. Dan kebanyakan ada oknum-oknum yang hanya ingin memanfaatkan uang masyarakat, dikumpulin produknya nggak tahu, nggak jelas gitu, dia ngiming-ngimingi dengan bonus yang besar, akhirnya ketika misalkan udah terkumpul banyak dia kabur. Nah ini jadi marketing plan-nya harus tahu, harus jelas. Nah terus banyak banyak lah misalkan dari segi poin dan sebagainya, intinya kita harus paham ini tahan nggak, tahan lama nggak gitu. Dan jika sebuah perusahaan sistem MLM tersebut sering berganti-ganti, berubah-ubah sistem, kita harus tahu juga ada apa ini gitu. Karena banyak kejadian beberapa mitra saya Bos yang memang pernah terjun ya di bisnis yang istilahnya kemarin itu, dia bingung juga kok ini perusahaan sering ganti-ganti sistem. Nah kalau yang paham mungkin itu sudah tahu istilahnya ada masalah, kemudian ketahanan dan sebagainya. Nah kalau saya sendiri gini, kalau saya sendiri kenapa di eco-racing dan saya tetap di eco-racing, ketika misalkan yang lain ngiming-ngiming dan sebagainya saya nggak join, karena banyak hal yang saya lihat, salah satunya di marketing plan. Nah kalau misalkan di sana bener nggak nih nanti kalau misalkan tulis reward, cair rewardnya gitu. Nah kalau misalkan di awal cair rewardnya bener gak nih nanti bakal di ini lagi. Karena kemarin saya sempat ngitung nih di MLM sebelah, kita ngeluarin uang 1,6 M, dapat produk 3 M dan dapat reward 1,7 M. Kan gila. Jadi berarti ini suatu saat bakal bermasalah nih, suatu saat nggak bakal
cair nih reward, dan ternyata terbukti sekarang. Jadi hati-hati gitu, kita harus pintar ngitung. Gitu. Nah kalau di ekoresiko udah jelas, ketika udah tembus poin udah reward cair. Karena memang ada batas-batasannya juga, Bos. Gitu. Karena yang saya tahu ya, itu juga kan dari mitra-mitra saya juga, ternyata dari segi marketing plan untuk batas aman perusahaan itu tidak terjaga gitu. Ya kalau di ekonomi kan kita jelas ada batasan, ada batas aman, ada payout gitu kan, dan sebagainya lah. Itu salah satunya mungkin dari segi marketing plan. Oke, siap. Nah itu poin ketiga. Poin keempat, transparansi, ya, keterbukaan perusahaan. Nah ini harus dicek juga gitu, karena kemarin-kemarin nih MLM sebelah gitu ya, kita lagi bahas MLM sebelah, terus kita nggak sebutin namanya, karena nggak punya surat izin, terus kemudian ganti website utama, terus disembunyikan, cuma mitra-mitra yang tahu gitu. Nah kalau misalkan pemerintah taunya itu udah ditutup, tapi tetap aja masih jalan dan member-membernya masih percaya. Dan yang luar biasa jadi ngerubah mindset orang itu benar-benar dahsyat mereka gitu. Enggaknya orang terpengaruh dan sebagainya, enggaknya terjatuh, dan ketika terjatuh lari. Ya, kesian. Makanya kalau misalkan sebuah perusahaan yang benar itu transparansi, terbuka. Jadi antara perusahaan dengan membernya itu terbuka. Contoh misalkan dari segi website, informasi-informasi apa yang diperlukan dan sebagainya itu harus terbuka, surat izin, legalitas dan lain sebagainya, acara-acara terbuka. Terus kemudian masalah komisi harian, mingguan, bulanan, reward itu harus terbuka, ada kan. Kalau di sinergi ini udah benar-benar terbuka, dan kalau misalkan ada sesuatu info penting dan sebagainya itu nggak hanya dimusyawarahkan oleh manajemen dan owner, tapi harus dilibatkan leader-leadernya. Dan di sini dilakukan gitu, kita musyawarah. Akhirnya apa? Terjadilah ketentraman. Akhirnya kita paham. Akhirnya maksud perusahaan itu seperti apa gitu. Kayak misalkan contoh kemarin ada surat izin yang harus dilengkapi gitu kan. Nah surat izinnya harus dilengkapi, ini ada syarat ini kan, kemarin ada perubahan di tahun 2019 dari pemerintah. Akhirnya perusahaan mau nggak mau harus ngikutin. Nah ketika ngikutin harus seperti ini, dan itu disampaikan kepada kita. Dan jangan sampai kita kejeblos dengan MLM abal-abal gitu. Bukan hanya MLM, mungkin cuma money game doang, cuma perputaran uang. Nah jadi ngasih edukasi yang benar dan musyawarah juga, itu yang luar biasa. Nah terus yang kelima, kita lihat dari group leader dan support system. Nah support system perusahaan lah dulu ya intinya. Perusahaan ada nggak support ke kita, ke member-membernya, kayak misalkan contoh ketika ada perayaan di sama perusahaan. Nah ini kan ada nih YouTube-nya, ada acara, suka ada info, ya itu kan ya support system dari perusahaan. Nah intinya dan sukses seperti itu kan salah satu support system juga. Gitu. Nah itu luar biasa lah intinya. Terakhir grup leader dan support system. Kalau misalkan grup leader itu tergantung kita ngambil tim yang mana gitu. Banyak lah intinya, jangan sampai kita ke apalagi nih bagi member-member Eco-Racing, jangan sampai kita hanya melihat saat ini aja, jangan hanya melihat karena gede duitnya, atau misalkan karena ya itulah rewardnya cepat dan sebagainya, akhirnya kejeblos dan kejeblos, akhirnya dia sendiri yang rugi gitu, kepercayaan habis gitu kan, akhirnya nggak dipercaya sama orang, terus kemudian duit juga akhirnya habis juga karena yang didapatkan kemarin akhirnya dituntut sama member-membernya, dan yang parah mungkin ada yang sampai masuk penjara kan gara-gara masuk MLM salah gitu. Bukan MLM tapi money game. Kalau saya sendiri, kalau misalkan money game itu ada ciri-cirinya juga. Nah ciri-ciri yang pertama, money game itu ada nggak ada produk. Kalau misalkan sebuah perusahaan cuma iming-iming duit dan sebagainya, kita dibayar tapi nggak ada produk. Nah itu udah jelas, itu ciri-ciri money game, jangan masuk. Nanti kita sendiri yang rugi. Nah terus yang kedua, ada produk tapi cuma sekedar sekedar kedok doang gitu untuk nutupi gitu. Nah yang dilebihkan marketing plan dan sebagainya, akhirnya kita sendiri yang rugi. Misalkan harga pas misalkan contoh sampo lah, misalkan sampo di pasaran berapa sih, ternyata dijual 50.000 di MLM tersebut, atau misalkan 100.000 gitu. Dan manfaatnya misalkan kalau misalkan kamu pakai sampo ini
rambut kamu wah kinclong gitu kayak emas. Harumnya itu 7 hari bisa. Jadi enggak kalau misalkan benar-benar sesuai dengan yang dia katakan gitu, terus kemudian sesuai dengan benefitnya, dengan apa yang kita keluarkan ya aman. Kayak Kores ini ngeluarin 1,6 juta, kalau dijual 2 juta, kalau kita pakai pribadi misalkan contoh menghemat bensin, terus kemudian perawatan dan sebagainya itu bisa sampai 5 juta gitu. Nah itu udah jelas gitu. Tapi kalau misalkan ini benefitnya apa? Nah kalau misalkan biasanya money game itu benefitnya nggak jelas, produknya nggak jelas. Terus yang ketiga dengan sistem arisan biasanya. Jadi ada produk tapi cuma pura-pura ada produk. Nah, contoh misalkan kamu nih nabung di saya, nanti dapat emas 3 tahun kemudian. Nah nabung sehari 100.000. Nah kalau misalkan pengen cepet dapat emasnya, kamu merekrut sekian ratus orang atau sekian ribu orang. Jadi produknya belum jelas, nggak ada transaksi di awal untuk dapat produknya. Tapi sekian tahun kemudian. Nah akhirnya apa? Ketipu lah dia gitu. Nah biasanya dengan sistem arisan dan itu biasanya disebut arisan berantai. Jadi hati-hati.